Seharusnya itu saat Adam itu diciptakan, itu kan nafasnya adalah roh, nafas Allah. Terus tanah itu kan tubuh. Ya, Terus setelah nafas Allah masuk itu, Alkitab itu mencatat Adam itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi bukan menjadi daging yang hidup, bukan, tapi menjadi jiwa yang hidup. Jadi di situ jelas ada tiga unsur yaitu roh, jiwa dan jiwa. tubuh. Oke. Nah, setelah itu Adam kan jatuh ke dalam dosa, Dosa. yaitu makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, Ya. saat dia makan itu, Tuhan mengatakan jika engkau memakan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, maka engkau pasti, di situ dikatakan pasti engkau mati. Nah, tapi kenyataannya Adam itu setelah makan dia nggak mati gitu. Nah, dari sini kan kita jadi bingung kenapa Adam kok nggak mati sedangkan Allah bilang mati kan. Sampai kita membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Zakaria yang terakhir ya. Itu kita baca Ya. itu perjanjian lama itu kita nggak mengerti Mas ya. Kenapa Tuhan mengatakan mati sedangkan Adam itu hidup sampai 1000 tahun. Setelah kita masuk ke perjanjian baru kita itu mengerti ternyata yang dimaksud Allah mati itu adalah rohnya yang mati. Karena Ya. waktu Tuhan Yesus itu berjalan di bumi, kita membaca Injil, ada seseorang mau mengikuti Tuhan Yesus. Tapi itu orang itu bilang mau menguburkan orang tuanya dulu. Nah, Tuhan Yesus bilang, biarlah orang mati itu menguburkan orang mati. Jadi di situ ada dua kata mati. Yang pertama, biarlah orang mati itu yang menguburkan orang tuanya yang mati. Jadi di hadapan Tuhan, kedua-duanya orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati jasmaninya sama-sama mati. Jadi di pandangan Tuhan itu, semua orang yang bukan orang Kristen itu dianggap orang mati. Jadi rohnya itulah yang mati, karena Tuhan bilang apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Adalah roh. Iya, jadi ketika kita percaya Tuhan, roh kita itulah yang dihidupkan kembali. Nah, setelah kita itu baca Injil Matius, Markus, Lukas, setelah orang percaya Tuhan, kita masuk ke kisah para rasul sampai Wahyu. Setiap kali orang Kristen mati, tubuhnya mati itu disebut tidur. Jadi dia tidak pernah mati lagi. Nanti akan dibangunkan kembali. Begitu. Itu jadi kita itu nggak memahami perjanjian lama itu, kata mati itu sampai datangnya perjanjian baru. Perjanjian baru ya. Baru betul, kita betul. mengerti ternyata yang ketika Tuhan pasti engkau mati itu ternyata rohnya yang mati. Sampai kita Iya. dihidupkan kembali, baru kita mengerti. Nah, setelah itu, setelah kita baca Injil, kisah para rasul sampai Wahyu itu kita baru tahu setiap kali orang Kristen yang percaya Tuhan, ketika dia mati selalu disebut tidur. Nah, itu kenapa disebut tidur? Karena dia sudah nggak mati lagi, karena roh itu menjabat sebagai jaminan. Nah, roh itulah sebagai modal untuk kehidupan yang akan datang, yaitu di dunia yang baru, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi di situ kita itu mengerti secara urutan. Kalau perjanjian baru itu tidak pernah datang, kita nggak memahami itu walaupun kita sudah baca perjanjian lama sampai habis. Karena di situ nggak disatakan, cuma kita baca perjanjian lama itu yang didapat itu cuma hanya dua, yaitu jiwa dan tubuh. Roh itu di dalam perjanjian lama tidak disinggung. Kalau ada, ya. Tapi kadang jiwa itu disebut roh, karena jiwa itu komposisinya itu roh dan tubuh. Tapi presentasinya berapa? Kadang disebut jiwa itu disebut roh, kadang disebut tubuh. Tapi jiwa disebut roh, jadi bisa disebut tubuh, bisa disebut roh. Karena itu memang mengandung dua komposisi. Tapi yang jelas di dalam perjanjian lama itu tidak ada kata hati nurani. Kalau kita baca perjanjian lama dari Kejadian sampai
sampai Zakaria itu sampai selesai itu tidak ditemukan kata hati nurani. Tapi ketika kita masuk perjanjian baru, hati nurani itu ditemukan. Di situ ada hati nurani. Tapi yang aku maksud hati nurani bukan hati ya. Hati sama hati nurani itu di kekristenan itu dibedakan. Jadi kekristenan itu ada hati dan ada hati nurani. Nah, hati nurani itu tidak ditemukan di perjanjian lama, tapi ditemukan di perjanjian baru. Karena hati nurani ini bagian dari roh. Hati itu bagian dari jiwa. Begitu. Silakan lanjutkan dulu. Oke. Biar pelan-pelan biar Wah, memahami. luar biasa ya penjelasannya. Oke, silakan Bang WS kalau mau bertanya, sudah buka mute. Bang WS monitor. Halo ya, kenapa? Ya. Silakan, mungkin mau ada yang menambahkan atau bertanya kepada Pak Dawud. Tanya apa ya? Lanjut aja dulu, Lanjut dulu. Oke. Terima kasih Bang WS. Oke, lanjut ke Pak Laskar Kristus. Wow, luar biasa juga nih. Bagaimana pendapat Pak Laskar tentang yang kita bicarakan tadi tentang tubuh, jiwa, dan roh? Ya, jadi kalau kita berbicara aspek tubuh, jiwa, dan roh, ini aspek dikotomi. Jadi tiga aspek dalam manusia. Mungkin harus ada ayat, Pak. Ini saya mau tanya. Kira-kira orang yang diberikan di dalam Kejadian pasal 2 ayat itu, yang Bapak bicara tentang ketika Adam dan Hawa makan buah itu, dia nggak mati karena dalam aspek rohani Pak, ada 3 faktor dalam konsep kematian. Jadi roh itu dari Allah. Kalau kita mau melihat, roh itu nggak bisa mati karena itu roh Allah, gitu kan? Bagaimana kalau roh yang ditiupkan ke hidungnya Adam itu bisa mati, Pak? Itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari hidupan dan menghidupkan nafas hidup ke dalam. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang hidup. Kira-kira begitu, Pak. Kalau nggak ada roh dari Allah yang diikuti, itu nggak bisa hidup manusia ini atau siapa. Nah, oleh sebab itu, yang dibentuk, yang di sini adalah 2 yang kita lihat. Kan Allah tidak menciptakan jiwa. Nah, oleh sebab itu, tetapi kenapa manusia itu bisa terdiri dari trikotomi 3 aspek dalam manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Dawud bicara tentang bahwa roh yang mati, coba kita lihat di kitab Pengkhotbah. Saya bacakan. Kita terus ada dalam ayat, tidak bisa kita hanya bicara. Kalau hanya bicara, kita bisa perspektifnya salah. Pengkhotbah pasal 12, ayat yang ke-7, firman Allah berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh berkecil kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Begitu, Pak, dari saya. Sekarang pertanyaan saya sama Pak Dewa, roh manusia ini diciptakan atau enggak? Silakan. Jadi begini, ketika Adam itu makan pohon pengetahuan baik dan jahat, itu roh itu mati fungsinya, bukan kembali ke Allah, bukan. Setelah dia tubuhnya mati, baru roh itu kembali kepada Allah, debu kembali ke tanah. Jadi begitu. Tapi sejak dia percaya Tuhan, roh itu belum kembali selama dia masih hidup. Daging itu selama masih hidup, tubuhnya selama belum mati masih ada di dalam manusia. Itulah yang menopang kehidupan. Tapi dia itu seperti saklar gitu loh. Saklar itu dia seperti fungsinya mati, sehingga dia hubungan antara manusia, roh Allah itu dengan roh manusia itu putus. Jadi dia tidak bisa menopang
tubuh dan jiwanya, begitu. Nah, nanti setelah tubuhnya mati, rohnya itu kembali ke Allah, terus tubuhnya menjadi debu, kembali ke debu. Nah, tapi jika orang Kristen itu, kelebihannya orang Kristen itu, nah dia percaya diberi roh yang baru. Makanya di Sakaria, di SGL, engkau akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru. Jadi roh itu adalah roh yang baru. Jadi ketika orang percaya Tuhan, dia dibangkitkan dari roh itu, roh yang baru itu, yang dijanjikan Tuhan di Ezekiel itu, dan diberi hati yang baru. Nah, terus akan kutaruh rohku itu roh Allah di dalam batin mereka. Nah, itu jadi manusia orang Kristen itu selain punya hati yang baru, yang percaya Tuhan ya, aku yang bukan yang nggak percaya, yang percaya Tuhan itu dia ada hati yang baru dan ada roh yang baru. Dan roh Allah itu tinggal di dalam roh mereka. Tapi itu kalau Paulus bilang jika memang, kalau dibaca di Roma ya, kalau jika memang tubuh daging ini mati terhadap dosa dan roh hidup oleh Allah. Nah, itu benar-benar orang yang mengalami itu, roh Allah itu ada di dalam situ. Jadi begitu. Nah, ketika orang Kristen, saya mengatakan orang Kristen. Kalau orang Kristen mati, itu roh yang dihembusan Allah di perjanjian lama itu, Kejadian 2 ayat 7 ya. Ayat 7 itu rohnya itu kembali ke Allah dan tubuhnya kembali ke tanah. Tapi roh baru itu bersama jiwanya itu masuk ke Firdaus di pangkuan Abraham itu, sampai menunggu penantian sampai datangnya Tuhan di atas awan. Nah, nanti di dalam kita baca surat-surat Paulus mengatakan sejak dia datang nanti seperti nafiri, itu seperti itu orang-orang yang mati itu diangkat lebih dulu, baru orang yang masih hidup untuk menyosong Tuhan, mengenakan tubuh yang baru. Begitu. Coba pahami dulu, ayo